Halo teman-teman, waktu Ramadan kemarin pasti banyak nyobain takjil es nata de coco kan? Rasanya manis, kenyal, dan segar. Tapi tahu nggak sih, nata de coco itu sebenarnya dari air kelapa loh. Secara gampangnya, nata de coco itu makanan putih, kenyal, biasanya dipotong dadu dan terbentuk karena air kelapa difermentasi sama bakteri Acetobacter pseudomonas. Selain enak, dia juga tinggi serat, bagus buat pencernaan, dan ada elektrolit kayak kalium sama sodium yang bikin cairan tubuh tetap seimbang. Tahu nggak sih, nata de coco pertama kali ditemukan di Filipina awal abad ke-20. Awalnya dibuat untuk manfaatin limbah air kelapa dari industri santan. Jadi, makan nata de coco juga bisa dibilang ramah lingkungan loh. Sebelum masuk pabrik, kelapa-kelapa ini dipanen dari kebun. Petani pilih yang matang dan segar biar hasil nata de coco nanti maksimal. Habis itu, kelapa-kelapa ini diangkut ke pabrik untuk diproses jadi nata de coco yang siap disantap. Nah, setelah dipanen, kelapa-kelapa yang udah sampai pabrik akan dibawa ke gudang bahan baku. Terus dijatuhin ke konveyor yang nantinya mengantar kelapa masuk ke mesin pengupas. Mesin ini punya ulir besi khusus yang perlahan-lahan mencabik sabut kelapa sampai kelapanya bersih dan siap diproses. Setelah bersih, kelapa akan dilubangi dan airnya diperas keluar. Nah, air kelapa inilah yang nantinya jadi bahan dasar utama nata de coco. Setelah itu dilanjut proses perebusan. Nah, di pabrik air kelapa kadang dicampur santan supaya hasil nata de coco lebih banyak dan lebih kenyal. Lalu ditambah gula sebagai sumber energi untuk bakteri, urea food grade sebagai nitrogen, dan asam asetat untuk menjaga keasaman larutan. Setelah larutan mendingin, bakteri starter Acetobacter pseudomonas dimasukkan. Bakteri ini yang nantinya untuk mengerjain larutan kelapa jadi gel kenyal alias nata de coco. Larutan kelapa ini kemudian diletakkan di cetakan, ditata rapi dan dibiarkan fermentasi selama 7 hari. Selama proses ini, bakteri bekerja membentuk lapisan nata de coco yang tebal dan kenyal. Setelah fermentasi selesai, nata de coco dipanen, dibersihkan, dan dipotong-potong sesuai ukuran. Supaya asamnya hilang, nata de coco direndam 1 hingga 2 hari sebelum siap dikemas atau dicampur sirup dan buah. Dan akhirnya nata de coco pun siap. Potongan dadu ini bisa dicampur dengan es sirup atau dessert favorit kalian loh.